Pof. Shelin. Mungkin ini adalah hari yang paling berat dalam sejarah hidupku. Hari yang teramat memalukan. Hari di mana semua orang mencibirku. Hari di mana aku menjadi tontonan di tempat umum. Hari di mana ada perempuan yang memakiku dengan kata-kata kotor dan tidak pantas. Hari di mana ada perempuan yang menyerangku dengan meneriaki aku sebagai pelakor. Hari di mana suamiku harus mempertaruhkan karirnya demi membelaku. Hari di mana aku diserang oleh ribuan netizen di dunia maya. Hari di mana wajahku warawiri di televisi dengan pemberitaan yang menyesakkan dada. Entah bagaimana perasaan papa dan mamaku jika mengetahui hal ini. Hari ini bukan hanya tetanggaku yang bergibah tentang aku. Namun mungkin jutaan orang di luar sana sedang membicarakan aku. Membicarakan keburukanku yang konon menjadi duri dalam hubungan dua artis itu. Membicarakan perilaku burukku yang konon sering keluar masuk hotel bersama aktor itu. Pastinya, stigma buruk akan semakin menempel dalam diriku. Dan untuk kedepannya, mungkin akan ada masalah yang jauh lebih berat, yaitu karir suamiku yang mungkin akan terancam. Denda dan penalti sudah demikian dekat di depan mata. Karir suamiku ada di ujung tanduk. Peristiwa yang hanya berdurasi 5 menit, namun mampu mengancam karir suamiku yang sudah diperjuangkan hingga 5 tahun lamanya. Pundi-pundi rupiah yang dikumpulkan dengan susah payah pun terancam aus tak bersisa. Suamiku terancam gulung tikar. Bukan aku tidak mau diajak hidup seadanya. Hanya saja, aku merasa bersalah, aku merasa akulah penyebab semua kesialan dalam hidupnya. Berkali-kali memindah channel TV, bahkan semuanya memberitakan tentang kejadian di restoran itu. Identitasku pun bahkan sudah diketahui publik. Secepat itu, ternyata mereka mendapatkan informasi. Bahkan akun media sosialku, semua foto-fotoku yang kuunggah, juga tak luput dari sorotan mereka. Akhirnya, publik pun tahu bahwa foto tangan yang saling bertautan, itu adalah tanganku dan tangan aktor terkenal itu. Bahkan mereka juga menerka-nerka harga cincin yang tersemat di jari manisku. Semua dibahasnya. Bahkan foto punggung yang pernah kuunggah pun disamakan dengan foto-foto suamiku. Mereka menelisik warna bajunya, dan mereka meyakini bahwa laki-laki yang ada dalam unggahanku itu tidak lain adalah Zain Abdul Malik. Juga foto sepatu kami yang saling berjejeran. Mereka menyamakan dengan sepatu yang pernah dipakai oleh suamiku di akun media sosial suamiku. Foto-fotoku di Hotel Bali itu pun waktunya bersamaan dengan unggahan foto suamiku. Mereka bilang, kami sering ada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Meski tidak pernah menunjukkan kebersamaan. Benar-benar tepat, tidak meleset sedikit pun. Dan foto sampul majalah yang sudah 5 tahun yang lalu, di mana di situ ada wajahku dan wajah suamiku yang masih remaja pun, kini muncul lagi ke permukaan. Bahkan mereka sudah menyimpulkan bahwa kami sudah menjalin kedekatan sejak 5 tahun yang lalu. Sepandai itu mereka mengaitkan semuanya. Cara kerja mereka tak ubahnya seperti agen rahasia. Akun media sosialku dikuliti hingga menampakkan semua isinya. Mentalku terjatuh, sejatuh-jatuhnya. Isak tangis pun tak bisa lagi kupendam. Hingga suamiku yang sedang tertidur pun terbangun, membuka matanya. Kulihat sorot matanya yang penuh kecemasan, saat dia bertanya, apakah aku akan tetap membersamainya, saat dia tidak punya apa-apa. Serapuh itukah prasangkanya terhadapku? Apakah aku terlihat seburuk itu di matanya? Apakah dia berpikir bahwa saat ini, aku bersedia menerimanya, karena semua fasilitas yang dia berikan?
Apakah dia tidak bisa melihat cinta dan ketulusan di mataku? Malam ini, saat acara makan malam belum selesai, kami kedatangan tamu. Mas Malik pun keluar, menemui mereka. Sementara, aku bersama ayah dan ibu mertuaku, masih menyelesaikan makan malam. Samar-samar, terdengar dari ruang makan, mereka berbincang-bincang. Seperti membicarakan hal yang serius. Selang beberapa waktu, Mas Malik memanggilku. "Sayang, sini ada yang mau ketemu sama kamu," ucap suamiku. Aku bahkan heran, siapa orang yang mau bertemu denganku di rumah ini. Karena yang tahu jika aku tinggal di sini, hanya kedua orang tuaku dan kakakku, Kak Ronald. Kutatap dengan ragu, ayah dan ibu dari suamiku. Mereka menganggukkan kepalanya. "Tidak apa-apa, keluarlah, ada suamimu, jangan takut," ucap ibu, menguatkanku. Aku pun keluar dari ruang makan. Suamiku berjalan di depan, aku mengekor di belakangnya. Namun beberapa detik kemudian, dia justru meraih tanganku dan menggenggamnya dengan hangat. Kami duduk bersisihan. Aku sengaja mengambil jarak 1 kursi dari tempat duduk suamiku. Aku dan Mas Malik duduk menghadap ke timur, sementara di depan kami ada Lili bersama 2 orang laki-laki. Kami saling berhadapan. Laki-laki yang setengah tua itu, aku ingat. Dia adalah rekan kerja suamiku. Bahkan ketika di Bali waktu itu, aku sempat bertanya kepadanya tentang keberadaan suamiku. Dan dia menjawab bahwa suamiku sedang bersenang-senang dengan Lili. Aku masih ingat dengan jelas. "Malik, bisakah kamu tidak besar kepala?" Terdengar, laki-laki setengah tua yang duduk di samping Lili berbicara kepada suamiku dengan nada menekan. "Mohon maaf, Pak Edo dan Kak Aldo. Di sini saya tidak sedang berbesar kepala. Di sini saya hanya berusaha untuk membela yang tertindas. Karena ulah Lili yang brutal, saat ini Sherlyn sedang menjadi pusat pemberitaan. Dia tidak berani pulang ke rumahnya, tidak berani berada di tempat umum. Mentalnya tertekan, dan itu menjadi tanggung jawabku. Aku bertanggung jawab atas dia. Makanya, ayah dan ibuku meminta dia untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Entah sampai kapan. Jadi kalian jangan heran jika melihat Sherlyn tinggal di sini." Oh, ternyata suamiku tidak hanya pandai berakting. Namun ternyata dia pandai juga berbicara dengan berputar-putar. Dia bilang bahwa aku tinggal di sini karena aku tidak berani pulang. Padahal jauh sebelum masalah itu terjadi, aku sudah tinggal di sini. Bahkan suamiku berbicara dengan sangat tenang, sama sekali tidak menunjukkan otot-otot di lehernya. Dia juga tidak terlihat sedang berbohong. Semua ucapannya terdengar meyakinkan. Benar-benar tipikal laki-laki langka. Sikap kamu yang tadi juga salah, Malik. Seharusnya kamu tidak memeluk perempuan itu. Seharusnya yang kamu peluk itu adalah Lili. Di situ sebenarnya kamu punya kewajiban untuk menenangkan Lili. Lili shock, tidak bisa berpikir jernih. Dia melakukan semuanya dengan spontan, ucap laki-laki yang baru saja aku tahu namanya, Pak Edo. Dia berbicara seperti sedang menahan kesal. "Pak Edo, mohon maaf. Saya menghormati Anda karena Anda adalah seorang sutradara di tempat saya bekerja. Umur Anda hampir sama dengan umur ayah saya. Seharusnya Anda bisa lebih bijak lagi dalam berbicara. Mana ada orang yang sedang mengamuk justru harus dipeluk." Suamiku sudah mulai mengeluarkan otot-otot di lehernya. Sepertinya suamiku sudah mulai tersulut emosinya. Sekarang juga,
Lily, minta maaf sama Shelin. Bersihkan nama baiknya. Tarik kata-kata kotor itu. Mas Malik berbicara dengan tatapan mata yang menghujam. Aku sebenarnya merasa kasihan melihat Lily. Aku merasa suamiku sudah berlebihan. Sekesal-kesalnya aku dengan Lily, tetap saja ada rasa tidak tega melihatnya seperti ini. Lily pun melirikku sekilas. Dalam sepersekian detik, iris mata kami bertemu. Shelin, aku minta maaf, aku hilaf. Lily berucap tanpa melihatku. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku. Kemudian Lily mengarahkan kameranya ke wajahnya. Saya Lily Andriana, dengan ini ingin meminta maaf kepada rekan saya yang bernama Malik dan Shelin. Tadi sore, karena saya merasa sangat lelah, sehingga saya sulit untuk mengontrol emosi saya. Semuanya hanyalah salah paham. Semoga Malik dan Shelin mau berbesar hati untuk memaafkan. Terima kasih. Begitulah video permintaan maaf yang dibuat oleh Lily. Dia seperti tertekan. Matanya juga sedikit memerah. Mungkin sebelum kesini, dia sudah menangis. Entahlah. Suamiku menggeser tubuhnya, duduk tepat di sampingku. Aku semakin merasa tidak enak. Merasa takut juga, jika hal ini akan memancing kecurigaan mereka. Kamu memaafkan, kan, sayang? Suamiku berucap dengan sangat lembut. Matanya menatapku dengan penuh kelembutan. Tangannya meraih jari jemariku dan menggenggamnya. Saat aku berusaha melepaskan, dia justru menggenggam dengan lebih erat lagi. Bagaimana? Kamu memaafkan, kan, sayang? Suamiku mengulang pertanyaannya. Aku pun tersenyum dan mengangguk. Suamiku mengusap pucuk kepalaku. Kenapa aku merasa bahwa dia begitu lebay? Mohon maaf, di sini saya sebagai wakil dari Bapak Produser. Bapak Produser sendiri sudah menitipkan pesan kepada saya. Beliau juga ingin agar saudari Lily segera melakukan permintaan maaf. Beliau juga menitipkan pesan kepada saya, agar saudara Malik juga lebih bisa menahan diri, untuk tidak memperlihatkan kemesraannya dengan saudari Shelin, baik di media sosial, maupun di ruang publik. Semoga sinetron kita bisa melewati fase ini dengan baik. Ratingnya bisa naik, sesuai dengan yang ditargetkan oleh Bapak Produser kita. Mengerti, saudara semuanya? Aku pun berusaha mencerna semua kata-kata yang diucapkan oleh Pak Aldo. Iya, Kak. Terima kasih, sudah diingatkan. Tanpa diingatkan pun, kami sudah berusaha untuk tidak mengumbar hubungan kami di depan publik. Tapi mohon maaf. Di sini kalian hanya punya hak untuk mengatur saya. Tapi kalian tidak bisa serta-merta mengatur Shelin juga. Shelin punya hak penuh untuk semua akun sosial medianya. Dia tidak terikat kontrak dengan kita. Kita tidak punya hak untuk membatasi gerak-geriknya. Kita tidak punya hak untuk mengaturnya. Dia punya hak penuh untuk mengunggah apapun. Bahkan kebersamaan kami pun, dia punya hak untuk mengunggahnya. Dalam kontrak itu, aku dilarang untuk menikah. Tapi tidak berarti tidak boleh berpacaran. Tidak berarti tidak boleh berkencan, tegas suamiku. Mendengar ucapan suamiku, Pak Aldo sepertinya sengaja mengalah. Dia mengusap wajahnya dengan pelan. Ya sudah, sekarang sudah malam, mari kita segera berangkat ke lokasi syuting. Malam ini kita kejar tayang, ajak Pak Aldo. Mereka pun akhirnya pergi. Suamiku juga pergi syuting. Aku tetap tinggal di sini bersama mertuaku.
Kamu jangan khawatir. Percayakan semua kepada suamimu. Dia sedang melewati sebuah proses pendewasaan. Kami yakin, insya Allah kalian akan mampu melewati semuanya dengan baik. Bersabarlah. Tunggu 1 tahun lagi. Bisa kan, menunggu 1 tahun lagi, ucap ayah. Insya Allah, Shelin bisa, jawabku santun. Laki-laki setengah abad yang masih tampak gagah itu pun tersenyum kepada ibu. Mereka pun beranjak pergi ke kamarnya. Setelah sholat subuh, suamiku memintaku untuk ditemani berenang di kolam renang belakang rumah. Kolam renang yang dikelilingi oleh perkebunan sayur. Ibu yang sedang sibuk memasak pun memaklumi. Beliau justru menyuruhku untuk menemani suamiku dan melarangku membantu memasak di dapur. Tidak ingin suamiku krusak-krusuk, katanya. Mas, tadi malam, Mama telepon, katanya kangen. Boleh, tidak, jika nanti aku pulang ke rumah Mama, tanyaku. Aku duduk di pinggir kolam renang, sambil memainkan kakiku di dalam air. Suamiku yang hendak meloncat dari ketinggian pun mengurungkan niatnya. Nanti aku pulang habis maghrib. Kita ke rumah Mama bersama-sama. Mama bukan hanya kangen, tapi dia pasti mau berbicara tentang kejadian di restoran itu. Aku tidak mungkin membiarkan kamu sendirian menghadapi keluargamu. Nanti, kita ke sana bersama-sama. Suamiku langsung loncat, menceburkan tubuhnya ke dalam air. Memangnya kamu sudah membuka ponselmu? Tanya suamiku, di sela-sela kegiatannya. Aku membuka ponsel yang biasa buat komunikasi sekeluarga. Bukan ponsel kerja, jawabku. Aktor maco itu kembali lagi menceburkan tubuhnya ke air. Suamiku terlihat begitu atletis. Tubuhnya dengan lincah berganti-ganti gaya di dalam air. Otot-otot di tubuhnya terlihat lebih menonjol. Aku merasa seperti sedang menonton atlet renang yang sedang berlatih. Mataku tidak pernah lepas dari memandangnya. Pemandangan pagi yang begitu indah. Jangan dilihat terus, entar jatuh cinta. Aku memang tampan rupawan, kelakarnya. Aku hanya tertawa kecil, menanggapinya. Mungkin wajahku sudah bersemu merah, menahan malu. Dan dalam waktu yang begitu cepat, dia sudah menyeretku, membawaku ke tengah kolam yang lumayan dalam. Mas, aku kan sudah bilang, aku nggak mau renang, malu sama ibu, sama ayah. Entar dikira kita lagi ngapain, pagi-pagi begini, rengekku. Mereka memaklumi. Bahkan jika mereka tahu kita lagi di sini, ibu pun tidak akan berani ke sini, meskipun hanya untuk sekedar memetik cabai. Suamiku menjawab sambil tertawa lepas, sambil menunjuk ke arah polybag yang berisi tanaman cabai. Memang benar, apa yang diucapkannya. Ibu dan ayah selalu pura-pura tidak melihat, saat suamiku menggodaku di depan mereka. Sudah kepalang tanggung. Aku sudah basah semuanya. Akhirnya aku pun mengikuti gerakan suamiku, ke sana kemari. Ternyata lelah juga. Tapi anehnya, suamiku seperti tidak ada lelahnya. Semalam, pas syuting, masih membahas masalah yang kemarin. Enggak, Mas, tanyaku, saat kami sedang mengeringkan rambut. Gak ada. Semua berjalan biasa saja. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Santai saja. Tidak membahas postingan kamu lagi. Hanya saja, sutradaranya jadi lebih galak. Lili yang salah, aku yang kena getahnya. Biar saja, tidak aku pikirkan juga. Masuk kuping kanan, keluar lewat kuping kiri, terus mantul entah kemana, jawabnya sambil tertawa kecil.
Galak bagaimana? Tanyaku. Ya suaranya tinggi, terus ngebentak-bentak gitu, kadang juga nyindir-nyindir. Persis kayak kamu kalau lagi PMS. Kali ini suamiku berbicara sambil tertawa lepas. Dia mencubit hidungku, menarik ke kanan dan ke kiri. Aku takutnya, mereka mencurigai pernikahan kita, keluhku. Tidak usah takut. Biarkan saja, semua mengalir sebagaimana mestinya. Santai saja. Kalaupun kamu hamil, aku juga tidak akan lari dari tanggung jawab. Lagi, ucapanku yang sebenarnya serius, justru ditanggapi dengan bercanda. Mas, aku ngomong serius, ucapku kesal. Aku juga serius, pakai banget, malah. Memangnya kamu mau, saat hamil besar, terus tidak ada yang mau mengakui sebagai ayah dari anak kita, ucapnya. Bahkan diam-diam aku sudah menantikan hal itu. Aku mencintaimu dengan sangat. Tidak ada yang lebih berharga lagi di dunia ini, selain kamu. Selain ibu dan ayahku. Kamu jangan banyak pikiran. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan takut. Ada aku yang akan menjagamu. Kamu adalah tanggung jawabku. Kebahagiaanmu adalah prioritas utamaku. Jikapun kamu meminta pengakuan sekarang juga, aku siap. Kamu tinggal bilang, akan aku lakukan, lanjutnya. Kali ini dia menatapku dengan begitu dalam. Aku tahu, itu hanyalah sebagian dari aktingnya. Memang, menghadapi lelaki di depanku ini, kadang membuat aku bingung. Kepiawaiannya dalam bermain mimik muka, membuatku tidak bisa percaya 100% begitu saja, kepadanya. Selalu ada rasa was-was. Takut, jika dia sedang berbohong. Tidak, Mas. Aku akan mendukung karir kamu, seperti ibumu yang sudah mendukung karirmu. Aku akan sabar, menunggu 1 tahun lagi, jawabku. Terima kasih. Kamu memang yang terbaik. Aku tidak salah memilihmu. Kita akan saling melengkapi. Maaf, jika aku masih banyak kekurangan. Ingatkan aku, jika aku keliru, jawabnya. Aku juga minta maaf, Mas. Aku masih sering labil. Hatiku belum bisa sekuat yang kamu harapkan, ucapku. Tidak apa-apa. Kita akan bersama-sama menghadapi semuanya, ucapnya. Ingat, sebelum aku pulang, kamu jangan kemana-mana. Jangan sampai kamu pergi ke rumah mama tanpa aku. Tunggu, sampai aku pulang, pesannya, sebelum akhirnya dia pergi bekerja. Malamnya, setelah suamiku pulang, kami pun berencana pergi menuju rumah mama. Sayang, maaf ya. Aku sedikit terlambat. Seperti biasa, harus mengulang-ulang adegan yang sama, biar dapat feel-nya. Jadi ke rumah mama sekarang? Suamiku berbicara dengan riang. Mungkin beban pikirannya sudah berkurang. Tidak seperti kemarin, saat pulang dari restoran itu. Laki-laki itu mudah sekali mengolah perasaannya. Mungkin benar, apa yang pernah dia katakan. Jikapun dia jatuh, dia akan segera bangkit lagi. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda kecilnya. Nanti jika mama bertanya tentang banyak hal, biar aku yang menjawabnya. Jangan terkesan kamu sedang membelaku, ucapnya. Semua perlengkapan suamiku yang akan dibawa syuting besok pagi pun sudah dibawa serta, agar besok bisa berangkat dari rumah mama. Kami pun berangkat, membelah malamnya kota metropolitan yang tidak pernah kesepian. Tidak butuh waktu lama, rumah masa kecilku itu sudah ada di depan mata. Sesampainya di depan rumah mama, kami segera masuk, karena memang pintu tidak dikunci. Suamiku berjalan di sampingku.
Tangan kirinya merangkul pundakku, sementara tangan kanannya menjinjing tas besar, yang berisi perlengkapan untuk syuting besok pagi. Kami berjalan, sambil bercanda dengan riang. Suamiku tidak henti-hentinya menggodaku. Sesekali, dia mencuri pipi kananku. Beraninya beraksi di malam hari. Sudah seperti vampir saja. Namun saat sampai di ruang tamu, kami dikejutkan dengan keberadaan Kak Ronald. Dia duduk di kursi, dengan ponsel di tangannya. Rambutnya gondrong, acak-acakan, mukanya terlihat serius. Wajahnya yang tampan, seperti tidak terurus. Entah kapan Kak Ronald tiba dari Kalimantan. Melihat kedatangan kami, Kak Ronald menatap kami dengan tatapan yang entah. Apakah ada hal yang penting, sehingga Kak Ronald pulang? Bersambung.